Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 2 chapter 592.1. Wajah Huo Yuhao berubah pahit. Ketiga senior, Anda tahu betapa menyakitkannya berada di bawah tekanan berat. Apakah saya tidak kesakitan? Karena kata-katamu, aku bahkan tidak berani kembali ke akademi lagi. Petik 2. Su Sanshi menghela nafas dan mengganti topik pembicaraan. Dia berkata, ketika Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte datang dan menahan benteng di kota Dowling, perhatikan ibuku berurusan dengan para pejabat dan jenderal itu. Meskipun kadang-kadang dia keluar dari barisan dengan kata-katanya, dia masih sangat cerdas. Saya mewarisi kecerdasannya. Jauh lebih baik baginya untuk mengendalikan kekaisaran. Setidaknya dia tumbuh di istana kekaisaran. Dia pasti telah belajar beberapa tips dan trik tentang cara menjadi penguasa suatu kerajaan. Apa yang aku tahu, saya telah diperankan oleh para pejabat dan jenderal itu. Tampaknya saya seorang pangeran, tetapi tidak satu pun dari pesanan saya yang berhasil. Mereka sepertinya selalu menemukan alasan untuk menentangku. Segalanya lebih baik sekarang. Aku bisa pergi begitu saja. Sekte Tang jauh lebih nyaman. Adapun masalah Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Jika Anda benar-benar tidak mau menanganinya, saya dapat membantu Anda memberitahu yang lain. Saya hanya akan mengatakan Anda dan Wutong baik-baik saja. Petik 2. Huo Yuhao memutar bibirnya dan berkata, apakah kamu melakukan ini untuk kebaikanku sendiri? Ini menyangkut terlalu banyak hal di dunia ini. Bagaimana saya bisa meletakkannya? Oh ya, senior ketiga. Bagaimana situasi di Kekaisaran Sun Moon selama periode waktu ini saya mengambil Wutong untuk perawatan? Apakah Kekaisaran Sun Moon melakukan sesuatu? Petik 2. Su Sanshi menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak yakin. Anda juga harus tahu bahwa Kekaisaran Sun Moon adalah yang terbaik dalam menyembunyikan informasi apapun. Jika mereka benar-benar ingin menutup informasi, tidak ada yang akan tahu apa-apa. Tentara Kekaisaran Sun Moon telah menghilang. Mereka harus berada di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Adapun di mana tepatnya, tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu kapan mereka akan muncul kembali? Mereka hanya memiliki dua target, Dowling Empire dan Star Luo Empire. Oh benar, sepertinya akademi telah menjadi lebih murah hati. Mereka tidak hanya meminta elit dari kerajaan Dowling untuk kembali, tetapi mereka juga mengirim Legiun Insinyur Jiwa Tang Sek untuk membantu. Kenapa begitu? Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, jika kamu memiliki begitu banyak peluru meriam stasioner kelas 9, secara alami kamu akan lebih murah hati. Apa? Su Sanshi menjerit, Yuhao, jangan katakan padaku bahwa kamu merampok istana Kekaisaran Sun Moon. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak kerang kelas 9? Mereka adalah sumber daya strategis. Bahkan Kekaisaran Sun Moon jarang menggunakannya. Petik 2. Huo Yuhao memberitahunya tentang bagaimana ia merampok Imperial Engineer Naga Jiwa Legion. Setelah mendengar ceritanya, Su Sanshi memberinya acungan jempol. Su Sanshi benar-benar ingin membunuh semua orang dari dua Legiun Insinyur Jiwa yang ditentang Huo Yuhao. Yuhao, apa rencanamu setelah kembali ke sekte? Apakah Anda akan mengubah sekte, atau apa? Petik 2. Huo Yuhao memikirkannya sejenak sebelum menjawab, situasinya sedikit rumit sekarang. Saya perlu mengumpulkan intelijen langsung sebelum saya dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan kembali dengan kalian semua kali ini. Ketika Anda melihat Penatua Suan setelah kembali, sampaikan pesan bahwa baik Wutong dan saya baik-baik saja. Kami akan ke Kekaisaran Sun Moon untuk mendapatkan beberapa intelijen. Kami akan melaporkan kembali setelah kami mendapatkan sesuatu yang andal. Selanjutnya, kami juga akan melakukan sesuatu untuk mencoba menunda pasukan mereka. Petik 2. Aku tahu kamu akan melarikan diri lagi. Baiklah, kamu bisa pergi. Namun, Anda harus menjaga keamanan Anda. Hai, aku benar-benar terlalu khawatir. Mengingat kemampuan Anda saat ini, terutama kemampuan penyembunyian Anda, akan sulit bagi siapapun untuk berurusan dengan Anda. Bahkan Ultimate Douluo pun tidak akan merasa mudah. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak optimis. Tidak ada yang mustahil. Gereja Roh Kudus tidak hanya mengejar saya, tetapi saya percaya Ditian juga memperhatikan saya. Dia mungkin muncul kapan saja.
Apakah Anda benar-benar berpikir saya bisa melawan Ditian mengingat kemampuan saya saat ini? Petik 2. Su Sanchi bergidik sedikit. Junior kecil, jangan menakuti aku. Jika itu masalahnya, kita harus berpisah lebih awal. Kalian berdua masih bisa melarikan diri. Bagaimana dengan kita? Yang terbaik adalah memiliki lebih sedikit orang. Petik 2. Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat dia bertindak takut. Ye Gui tiba-tiba terbang dan sedikit marah ketika dia berkata, mengapa dia adalah Douluo Ultimate sekarang? Huo Yuhao, tantang aku untuk berduel jika kau berani. Petik 2. Huo Yuhao memandangnya dan dengan tulus berkata, Gui, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Jika bukan karena kamu, semua orang mungkin tidak akan bertahan sampai kita datang. Petik 2. Wajah Ye Gui menjadi dingin dan dia menjawab, kamu tidak pernah memperlakukan saya sebagai salah satu dari kalian. Apa? Mengapa kamu mengatakan itu? Huo Yuhao tercengang saat dia memandangnya. Ye Gui dengan dingin menjawab, saya juga bagian dari Sekte Tang. Itu benar kalau aku melindungi teman-temanku. Mengapa Anda berterima kasih kepada saya dengan cara yang superior? Aku menantangmu untuk berduel. Petik 2. Huo Yuhao bingung saat dia memandangnya. Dia menghela nafas dan bertanya, baiklah kalau begitu. Di mana? Sini. Ye Gui menunjuk ke langit. Keenam sayapnya berkibar saat dia naik ke udara. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia juga terbang. Jiang Nanan mengerutkan alisnya. Su Sanchi bahkan lebih terkejut. Apa yang dia coba lakukan? Dia ingin bertarung meskipun dia baru saja tiba. Yuhao juga satu lagi. Kenapa dia setuju? Petik 2. Tang Wutong tersenyum di satu sisi dan berkomentar, dia sudah lama menyukainya. Memang benar dia menggunakan dia untuk melampiaskannya sekarang. Petik 2. Nan Qiu penasaran, kamu tahu tentang itu? Tang Wutong mengungkapkan tatapan tak berdaya di matanya yang besar, mata biru kemerah-merahan, aku tidak buta. Tidak bisakah saya tahu bagaimana dia memandang Yu Hao? Bahkan, kupikir akulah yang ingin dia tantang. Namun, dia percaya dia tidak bisa berhenti jika dia berkelahi denganku. Itu sebabnya dia menggunakan Yu Hao untuk curhat. Jangan khawatir, saya tidak keberatan membiarkannya curhat. Ini semua untuk keharmonisan sekte ini. Petik 2. Su Sanchi mengacungkan jempolnya saat dia memasang ekspresi kagum di wajahnya. Murah hati, Anda memiliki sikap seorang wanita berhati besar. Mengapa Anda tidak membiarkan Yu Hao punya beberapa wanita simpanan? Saya percaya Tang Sekte akan tumbuh besar dan kuat jika dia mau membuka mulutnya. Mungkin permaisuri Dewa Perang itu akan datang ke Sekte Tang. Mungkin Slack Academy adalah yang akan memerintah benua pada akhirnya. Hahaha, Wutong, mengapa kamu menatapku seperti itu? Saya merasa sedikit tidak nyaman. Petik 2. Tang Wutong membentaknya, saya pikir Anda sedang mencarinya. Ayo, biarkan aku menantimu juga. Sejak saya menjadi Douluo Transcendent, saya belum benar-benar bertarung sebelumnya. Anda bisa menjadi kelinci percobaan saya. Saya dapat membantu Anda membangun fondasi untuk membuat terobosan sebagai Douluo berjudul juga. Sister Nanan, tentunya Anda tidak akan menghentikan saya, bukan? Petik 2. Ekspresi Jiang Nanan juga kembali normal sekarang. Mulut beberapa orang hanya longgar. Mereka pantas dipukuli. Wutong, jangan tinggalkan wajah untukku. Petik 2. Ketika mereka berbicara, perkelahian sudah dimulai di udara. Melawan Huo Yuhao, Ye Gui tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Tubuhnya langsung bersinar dengan cahaya keemasan saat dia mulai. Dia segera melepaskan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Huo Yuhao memasang tampang pahit di wajahnya. Dia hanya fokus untuk membela diri, dan membiarkan Ye Gui untuk menyerangnya. Namun, dia dengan mudah menghalau semua serangannya. Harus diakui bahwa serangan Ye Gui sangat kuat. Huo Yuhao juga sangat terkesan oleh mereka. Ketika pertarungan usai, kemejanya sudah rusak di banyak daerah. Bahkan ada beberapa tempat yang hangus, dan dia harus berubah sebelum pergi. Ye Gui juga benar-benar kehabisan tenaga. Dia hanya menghentikan serangannya setelah dia menggunakan kekuatan jiwanya yang terakhir. Huo Yuhao hanya membayar harga sepotong kemeja. Setelah pertarungan berakhir, Ye Gui tampak lebih lega. Namun, dia masih tetap diam selama perjalanan kembali. Setelah 1 jam, mereka berpisah. Huo Yuhao memegang Tang Wutong saat mereka melanjutkan ke arah kekaisaran jiwa surgawi. Su Sanchi melambaikan tangan kepada mereka dengan satu tangan dan menggunakan tangan yang lain untuk menggosok memar di wajahnya.
Kemampuan Tang Wutong telah meningkat secara drastis. Bahkan perisai Xuan Wu miliknya tidak cukup untuk bertahan melawannya. Namun, Tang Wutong masih memberi Jiang Nanan beberapa wajah. Dia tidak benar-benar memukulnya dengan buruk. Apakah gadis ini tidak tahu untuk tidak memukul wajah seseorang? Su Sanxi tidak senang saat dia mengeluh pada dirinya sendiri. Di kejauhan, kekaisaran jiwa surgawi berada dalam pandangan. Huo Yuhao memegang Tang Wutong, tapi ada ekspresi melankolis di wajahnya. Kekaisaran jiwa surgawi telah pergi. Itu telah dihapus dari muka bumi ini. Setelah Kekaisaran Sun Moon menduduki seluruh kekaisaran jiwa surgawi, lebih dari setengah wilayah seluruh benua berada di bawah kendali mereka. Sejak benua Douluo terbentuk, tidak ada kerajaan yang menduduki sebagian besar benua. Bahkan jika Star Luo dan Dowling Empires bekerja sama, mereka tidak cukup kuat untuk melawan Kekaisaran Sun Moon. Sementara kekuatan bertarung satu orang bisa menentukan kemenangan dalam pertarungan, itu tidak bisa mengubah situasi keseluruhan di seluruh benua. Mengenai hal ini, Huo Yuhao sangat jelas. Kekaisaran Sun Moon tidak akan pernah menghentikan perang. Saat alat jiwa berbentuk manusia terus berkembang, kekuatan mereka akan meningkat dengan pesat dalam jangka pendek. Dari alat jiwa berbentuk manusia yang saat ini digunakan oleh Kekaisaran Sun Moon, sepertinya itu agak sederhana. Hanya kelas 9 yang cukup kuat. Tidak diketahui bagaimana para insinyur jiwa tingkat bawah mampu mengendalikan alat-alat jiwa berbentuk manusia itu, tetapi sudah pasti bahwa mereka masih agak mengesankan. Di bawah keadaan ini, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon akan menjadi lebih kuat begitu mereka dapat melengkapi insinyur jiwa mereka dengan lebih banyak alat jiwa berbentuk manusia. Jika alat jiwa berbentuk manusia berarti bahwa Legiun Insinyur Jiwa dapat membawa lebih banyak kerang stasioner dan botol susu dan meningkatkan kekuatan pertahanan mereka, itu sudah cukup untuk keseluruhan kemampuan mereka untuk meningkat secara signifikan. Soul Land 2 Chapter 592.2 Alat jiwa berbentuk manusia sudah cukup berkembang. Dalam waktu dekat, nasib Star Luo dan Dowling Empire akan tersegel ketika tentara biasa juga bisa menggunakan alat jiwa yang disederhanakan. Huo Yuhao sedikit tersesat ketika dia berpikir sampai di sini. Karena dia tahu bahwa semuanya sia-sia, mengapa dia masih melakukannya. Benua akan didominasi oleh alat jiwa di masa depan. Ini adalah hasil alami ketika teknologi berkembang. Mungkin bukan hal buruk bagi benua untuk bersatu. Selama Kekaisaran Sun Moon lebih terkendali dan mewariskan hal-hal baik dari 3 kekaisaran asli, sebuah kekaisaran bersatu tidak selalu merupakan hal yang buruk. Namun, dia akan merasa sangat panik ketika dia memikirkan hal ini. Kerajaannya sendiri bisa berpotensi dimusnahkan. Ini jelas bukan sesuatu yang akan menggembirakan bagi siapapun. Tidak peduli seperti apa masa depannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kerajaannya. Bahkan jika Kekaisaran Sun Moon memerintah seluruh benua, dia tidak akan ada lagi. Selanjutnya, Soltul Hall masih membaik hari demi hari. Selain itu, baik Dowling dan Star Luo Empires dengan cepat mengembangkan alat jiwa mereka sendiri. Jika mereka menunda penyatuan Kekaisaran Sun Moon dari benua itu, mungkin mereka bisa menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh Kekaisaran Sun Moon. Ketika itu terjadi, benua itu akan tetap terbagi. Karena semakin banyak master jiwa mereka mulai menggunakan alat-alat jiwa, Dowling dan Star Luo Empires mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk melawan Kekaisaran Bulan Matahari. Tentu saja, ini adalah situasi yang ideal. Setelah Kekaisaran Jiwa Surgawi dihancurkan, bukankah Kekaisaran Bulan Matahari mereorganisasi bagian dari Tuan Jiwanya? Tidak setiap Tuan Jiwa di Kekaisaran Jiwa Surgawi memiliki tulang punggung sebanyak Dubusi. Setidaknya ini bukan situasinya sekarang. Jika tidak, bagaimana mungkin Kekaisaran Sun Moon membentuk beberapa legiun insinyur jiwa lagi dari ketiadaan? Dari mana para insinyur jiwa itu berasal? Bukankah mereka hanya penguasa jiwa yang dilengkapi dengan alat jiwa? Menggunakan alat jiwa tidak terlalu sulit. Seorang guru jiwa dapat menggunakan alat jiwa setelah beberapa pelatihan sederhana. Bukannya mereka diminta untuk membuatnya. Kekuatan keseluruhan Kekaisaran Sun Moon masih sangat besar. Apakah itu Bintang Luo atau Kekaisaran Dowling yang dihancurkan selanjutnya, itu akan menghasilkan hasil yang tidak dapat diubah. Saat ini, satu-satunya harapan yang mereka miliki adalah masalah internal akan muncul di Kekaisaran Sun Moon. Misalnya, saran Juzi adalah satu. Jika Su Tianran bisa terbunuh, Juzi akan memberi Bintang Luo dan Kerajaan Dowling 10 tahun waktu penyangga. Setelah 10 tahun, siapa yang tahu seperti apa situasinya?
Setidaknya, Huo Yuhao masih bisa mencapai peringkat 98 dalam 10 tahun dan bertujuan untuk menjadi Douluo utama dengan 3 core jiwa. Jika dia benar-benar berhasil, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia akan. Mungkin alat jiwa tidak bisa lagi mengancamnya. Jika itu masalahnya, semuanya akan berbeda. Selain itu, bisakah dia benar-benar tidak mengubah seluruh perang dengan kemampuan individualnya begitu kekuatan bertarungnya mencapai ekstrim? Misalnya, bisakah dia menculik Juzi dan putranya? Jika masalah internal terus muncul di Kekaisaran Sun Moon, mungkin ancaman yang mereka ajukan benar-benar dapat dihilangkan. Ketika dia berpikir sampai di sini, Huo Yuhao merasa semakin tersiksa. Namun, dia mulai mengerti mengapa Dubushi begitu bangga sehingga dia memilih untuk mati. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Kerajaannya berada di ambang kehancuran. Jika dia tidak menggunakan metode ekstrim seperti itu, tidak ada yang bisa dia ubah. Namun, bisakah Huo Yuhao benar-benar melakukan hal yang sama? Tidak, dia tidak bisa. Bahkan tidak membicarakan hal lain, dia bahkan tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Dia juga tidak tahu bagaimana Su Yunhan sekarang. Ketika dia memikirkan seberapa dekat mereka berdua sebelumnya, Huo Yuhao merasa jauh lebih santai. Dia harus memiliki beberapa anak dengan Tang Wutong di masa depan. Wutong sangat cantik, anak-anak kita harus sangat tampan. Saat dia dengan lembut memegang tangan Tang Wutong, dia merasakan betapa lembutnya tangan kecilnya. Dia merasa sedikit bersemangat sekarang. Ayah mertuanya, yang belum pernah dia temui sebelumnya, akhirnya melepaskannya. Segel telah dilepas. Sepertinya dia bisa melakukan lebih banyak hal sekarang. Namun, mungkin dia trauma, atau mungkin dia terlalu menghargai Wutong, tetapi Huo Yuhao belum melakukan apapun. Ketika mereka memasuki perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi, mereka pasti berlari ke alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi melayang di langit. Huo Yuhao akan selalu memiliki perasaan segar ketika dia melihat alat jiwa ini. Ini karena mereka semua dimodifikasi. Kekaisaran Sun Moon tidak pernah sekalipun bersantai dalam penelitian mereka tentang teknologi alat jiwa. Mereka terus meningkatkan alat jiwa mereka. Tekanan perang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya memahami keuntungan besar yang diberikan teknologi kepada mereka. Namun, alat pengintai jiwa ini tidak dimodifikasi secepat perbaikan dalam kemampuan Huo Yuhao. Mereka tidak dapat menemukan jejak Huo Yuhao dan Tang Wutong apapun yang terjadi. Medan polos di Kekaisaran Jiwa Surgawi ini sangat rata. Untuk menemukan pasukan di kekaisaran besar seperti itu tidak mudah. Huo Yuhao juga tidak terlalu cemas. Dia hanya memimpin Tang Wutong di dalam kekaisaran. Setiap kali mereka mencapai sebuah kota, mereka akan masuk untuk mencari intelijen, serta mencoba makanan lezat setempat. Tentu saja, dia tidak hanya hanyut tanpa tujuan. Pertama, dia bergerak di sepanjang sisi Kekaisaran Jiwa Surgawi yang dekat dengan perbatasan Kekaisaran Dowling. Jika Kekaisaran Sun Moon ingin menyerang Kekaisaran Dowling, ia harus menempatkan pasukan di sepanjang bentangan ini. Namun, tidak ada yang seperti ini yang terjadi. Ini berarti bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak mungkin untuk menyerang Kekaisaran Dowling dalam jangka pendek. Jika itu bukan Kekaisaran Dowling, apakah itu Kekaisaran Bintang Luo? Penemuan ini membuat Huo Yuhao sangat tegang. Justru karena dia sangat akrab dengan Juzi, dia lebih sadar bahwa Juzi membenci Star Luo Empire. Anggota keluarganya telah tewas selama bentrokan antara Kekaisaran Luo Star dan Kekaisaran Sun Moon. Sebagai hasilnya, dia akan membawa perang ke Kekaisaran Luo Star begitu dia memiliki sedikit kesempatan untuk melakukannya. Alasan mengapa dia tidak menargetkan Star Luo Empire sebelumnya adalah karena itu adalah yang terkuat di antara 3 kerajaan dari benua Douluo asli. Jika Kekaisaran Sun Moon berurusan dengan Kekaisaran Luo Star terlebih dahulu, itu akan menderita kerugian yang jauh lebih besar, terutama jika Kekaisaran Luo Star mendapat dukungan dari Akademi Shrek. Jika Kekaisaran Sun Moon gagal untuk menjatuhkan Kekaisaran Luo Star, juga sulit untuk mengatakan seberapa besar Kekaisaran Sun Moon akan terkuras saat perang berlangsung. White Tiger Duke adalah seorang jenderal terkemuka. Semua orang tahu ini. Juzi juga menganggapnya sebagai lawannya yang paling tangguh. Saat ini, Kekaisaran Luo Bintang masih mengancam Kekaisaran Bulan Matahari dengan kendali mereka atas pegunungan Mingdo. Mereka menahan bagian dari pasukan Kekaisaran Sun Moon. Namun, itu adalah waktu yang sangat baik bagi Kekaisaran Sun Moon untuk menyerang Star Luo Empire sekarang. Kekaisaran Jiwa Surgawi telah musnah dan Kekaisaran Dowling menghadapi kekacauan internal. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi membantu Kekaisaran Luo Star.
Terlepas dari bantuan Akademi Shrek, Kekaisaran Luo Star tidak memiliki bala bantuan eksternal lainnya. Dari segi kekuatan, Kekaisaran Luo Star masih kalah dengan Kekaisaran Sun Moon. Ketika dia berpikir sampai di sini, Huo Yuhao buru-buru membawa Tang Wutong lebih dalam ke Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dia ingin melihat surga Do City terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke perbatasan Star Luo Empire. Jika Zhu Zi benar-benar berniat menyerang Kekaisaran Bintang Luo, Huo Yuhao harus turun tangan. Bahkan Huo Yuhao tidak menyadari bahwa kepeduliannya terhadap Duke Harimau Putih telah melebihi kebenciannya kepadanya seiring berjalannya waktu. Heaven Do City sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya. Setelah melewati perang, itu hancur untuk jangka waktu tertentu. Namun, segera dibangun kembali oleh Kekaisaran Sun Moon. Tidak hanya itu mendapatkan kembali tampilan semula, tetapi juga menjadi lebih dan lebih makmur setelah alat jiwa diperkenalkan kepada warga sipil di kota. Huo Yuhao memiliki ilusi bahwa kota ini belum mengalami perang ketika dia masuk. Jalan-jalan dipenuhi aktivitas, dan semua orang tampak sangat bahagia. Seolah-olah rasa sakit yang kota ini pernah lewati telah lenyap. Warga sipil benar-benar orang yang paling mudah untuk dipuaskan. Selama mereka tidak kelaparan, tidak kedinginan dan memiliki atap di atas kepala mereka, mereka puas. Adapun siapa penguasa mereka, mereka tidak terlalu peduli. Huo Yuhao menghela nafas sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia memimpin Tang Wutong menuju istana kekaisaran di kota. Mereka pernah bertemu dengan naga suci kegelapan Long Xiaoyao di sini dan hampir mati. Namun, mereka tidak begitu takut padanya sekarang. Istana Kekaisaran adalah tempat terbaik bagi mereka untuk mendapatkan informasi intelijen. Huo Yuhao sudah melepaskan deteksi spiritual omnidirectionalnya. Dengan kultivasinya saat ini, deteksi spiritualnya cukup untuk menutupi setengah dari seluruh kota. Tidak banyak pasukan yang ditempatkan di kota. Lagi pula, ini adalah kota yang terkurung daratan, dan bukan ibu kotanya. Itu hanya sebuah kota besar. Kekaisaran Sun Moon tidak membangun pertahanan yang sangat kuat untuk pusat kota. Sepertinya mereka tidak ingat bagaimana Huo Yuhao pernah menghancurkan banyak kota mereka. Saat ini, Huo Yuhao memiliki ide untuk kembali memimpin 3 legiun insinyur jiwanya untuk menimbulkan masalah di Kekaisaran Sun Moon sekali lagi, sehingga Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dowling memiliki lebih banyak waktu. Namun, sepertinya ide ini sedikit tidak realistis saat ini. Akademi perlu dipertahankan, dan Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte dikirim ke Kekaisaran Dowling. Adapun 2 Legiun Insinyur Jiwa lainnya, situasi mereka tidak begitu jelas. Mengingat betapa niat Paviliun Dewa Laut itu melindungi Akademi, Huo Yuhao tidak akan diizinkan untuk menggunakan Legiun Insinyur Jiwa sekarang. Sepertinya dia hanya bisa menyebabkan kehancurannya sendiri. Istana Kekaisaran sudah dekat. Huo Yuhao bisa merasakan semakin banyak prajurit, serta banyak alat pengintai jiwa di dalam Istana Kekaisaran yang memindai bagian luar. Beberapa alat pengintai jiwa ini bahkan tidak dikenalnya. Apakah kita masuk, atau apa? Tang Wutong dengan lembut bertanya pada Huo Yuhao. Soul Land 2 Chapter 592.3. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, jangan masuk sekarang. Mari kita amati sedikit lebih dulu. Ada beberapa alat pengintai jiwa yang saya tidak kenal. Yang terbaik adalah berhati-hati. Petik 2. Sebelum dia datang ke kota Heaven Do, Huo Yuhao sebenarnya sedikit bersemangat. Jika pasukan Kekaisaran Sun Moon membutuhkan tempat untuk mengatur kembali, Heaven Do City akan menjadi tempat yang paling cocok untuk melakukannya. Ada banyak sumber daya di sini. Sayang sekali tidak ada pasukan di luar kota. Huo Yuhao bahkan memiliki ilusi bahwa pasukan mereka telah menghilang. Ini adalah perasaan yang sangat menakutkan baginya. Tang Wutong bertanya, haruskah kita menangkap seseorang dan menginterogasinya? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir hanya mereka yang berkuasa yang akan mengetahui rahasia militer. Mari kita amati dulu sebelum kita menemukan siapapun. Setelah kami menemukan seseorang, kami akan mengundang dia keluar di malam hari. Petik 2. Saat dia berbicara, dia sudah memfokuskan deteksi spiritualnya di dalam istana. Dia memindai tempat itu dengan detail. Segera, Huo Yuhao menemukan sosok yang sangat akrab. Dia pernah bertemu orang ini terakhir kali dia di sini. Dia adalah Jing Hongchen, Dekan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Tentu saja, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul Engineering telah lama hilang sekarang. Aula kebajikan terkenal juga hilang. Huo Yuhao tidak tahu apakah mereka telah dibangun kembali.
Namun, sepertinya Jing Hongchen tidak akan ada hubungannya dengan mereka bahkan jika mereka dibangun kembali, menilai dari kenyataan bahwa dia ada di kota ini sekarang. Sementara Jing Hongchen terus mendukung Su Tianran masih melemparkannya ke satu sisi setelah ia naik tahta. Tentu saja, Heavendow City masih sangat penting. Untuk menjadi wali kota ini masih dianggap cukup baik untuk Jing Hongchen. Tidak hanya dia menemukan Jing Hongchen, tetapi Huo Yuhao juga menemukan dua orang yang sangat akrab. Keduanya pernah memberinya banyak masalah di panggung kompetisi. Huo Yuhao tidak menyangka mereka akan hidup. Wutong, tebak siapa yang kutemukan? Huo Yuhao secara misterius bertanya pada Tang Wutong. Tang Wutong penasaran saat dia bertanya, siapa? Dari ekspresimu, sepertinya itu adalah seseorang yang kita kenal. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Apakah kamu masih ingat wanita yang pernah naksir kamu? Dia sangat baik padamu. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia naksir aku. Tang Wutong tertegun. Setelah ini, dia ingat, apakah Anda berbicara tentang Meng Hongchen? Saya selalu berpikir dia telah mati dalam ledakan besar itu. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, dia tidak mati. Dia ada di istana sekarang. Dia bukan satu-satunya. Xiao Hongchen juga ada di sini. Musuh selalu melintasi jalan yang sama. Kami bertarung sampai mati sekali. Xiao Hongchen sangat terluka. Saya tidak berharap dia akan selamat. Selain itu, mereka tidak lemah sekarang. Mereka harusnya Sol Douluo. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita, mereka masih salah satu yang lebih baik di Kekaisaran Sun Moon. Kalau dipikir-pikir, mereka tidak bisa dianggap sebagai insinyur jiwa. Mereka lebih seperti penguasa jiwa. Bakat Xiao Hongchen sangat mencengangkan. Aku bertanya-tanya bagaimana kekuatan pertarungan mereka sekarang. Petik 2. Ekspresi Tang Wutong berubah aneh. Kita seharusnya menjadi musuh, tetapi karena suatu alasan, kamu terlihat sangat bersemangat membicarakannya. Mereka benar-benar musuh lama kita. Yuhao, lepaskan mereka kali ini. Jangan bunuh mereka, oke. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum ketika dia mengangguk dan berkata, aku memiliki perasaan yang sama seperti kamu. Jangan bunuh mereka. Saya juga tidak punya niat untuk membunuh mereka. Mari kita kunjungi mereka. Adapun Jing Hongchen, kami akan membiarkannya pergi selama dia memberitahu kami apa yang ingin kami ketahui. Jika bukan karena tekanan yang mereka berikan pada saya tidak akan berkembang begitu cepat. Petik 2. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Ketika kemampuan seseorang mencapai tingkat tertentu, ada banyak hal di masa lalu yang tidak mereka pedulikan lagi. Setidaknya, inilah yang terjadi pada mereka berdua sekarang. Keluarga Jing Hongchen tidak bisa lagi mengancam mereka. Malam tiba, Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong dan dengan percaya diri berjalan ke istana, berkamuflase dalam kegelapan malam. Deteksi dan imitasi spiritual Huo Yuhao dikombinasikan dengan sempurna. Seiring dengan kontrol halus Snowy Domain of Ultimate Ice, Huo Yuhao berhasil memodifikasi suhu tubuh mereka. Dia juga menggunakan kekuatan spasial untuk mengubah jejak keberadaan mereka. Dengan inti jiwa kembar mereka dapat muncul dan menghilang kapan saja dan di mana saja mereka inginkan. Apakah itu detektor osilasi, detektor termal atau detektor spiritual, Huo Yuhao dapat mengantisipasi mereka sebelumnya dan bereaksi sesuai itu. Su Sanshi benar. Huo Yuhao memiliki beberapa kemampuan yang berada pada level Ultimate Douluo. Alat pengintai jiwa ini sama sekali tidak berguna melawannya. Kecuali Kekaisaran Sun Moon datang dengan alat jiwa yang bisa menyegel ruang, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukannya sama sekali. Mereka berjalan ke istana seolah-olah sedang berjalan ke kebun mereka. Istana Kerajaan Heavendow City memiliki sejarah panjang. Ketika itu masih milik Kekaisaran Jiwa Surgawi, perabotan dan dekorasi di dalam istana tidak dianggap sangat baru atau modern. Sebaliknya mereka sangat sederhana dan kuno. Itu tampak sangat bermartabat dan menakjubkan pada saat yang sama. Hanya saja beberapa lampu jiwa sekarang memengaruhi perasaan sederhana dan kuno di dalam istana. Saat dia melihat tempat-tempat kotor di dinding, Huo Yuhao tahu bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak punya niat untuk memperbaiki istana ini. Kasihan, sayang sekali. Huo Yuhao masih mengingat pentingnya kota ini bagi Sekte Tang. Sekte itu berasal dari Heavendow City. Bahkan ada halaman besar di kota ini milik Tang Sek. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia berniat merebut kembali halaman itu. Itu juga keinginan Tang Ya. Di bawah bimbingan deteksi spiritualnya, mereka dengan cepat memasuki istana.
Ada 500 tentara yang ditempatkan di dalam istana. Selain mereka, ada 100 insinyur jiwa lainnya. Insinyur jiwa ini bertanggung jawab atas pembentukan jiwa yang digunakan untuk mempertahankan seluruh istana. Mereka berkoordinasi dengan semua jenis alat pengintai jiwa. Bagi orang awam, tempat ini tidak bisa ditembus. Namun, itu tidak benar untuk Huo Yuhao. Dia mengungkapkan senyum di wajahnya dan memimpin Tang Wutong ke depan aula istana. Dia berhenti beberapa langkah di depan pintu dan berbagi deteksi spiritualnya dengan Tang Wutong. Gambar 3 dimensi muncul di pikiran mereka. Di dalam aula istana, Jing Hongchen menghirup secangkir anggur dengan lembut. Ada ekspresi nyaman di wajahnya yang terlihat tua. Anggur yang luar biasa, ini anggur yang luar biasa. Anggur yang luar biasa adalah salah satu yang terbaik di kerajaan jiwa surgawi. Bahkan Su Tianran mungkin tidak pernah mencicipi anggur yang begitu hebat dalam hidupnya. Petik 2. Ada ekspresi aneh di wajah Huo Yuhao. Jing Hongchen sangat mendominasi di masa lalu, tapi dia terdesak untuk mencicipi anggur sekarang. Ini sama sekali bukan gayanya. Ketika dia memegang kendali atas Virtue Hall dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, otoritasnya tidak tertandingi. Illustrious Virtue Hall adalah salah satu organisasi penelitian paling bergengsi di Kekaisaran Sun Moon, bersama dengan Worship Hall. Itu telah memainkan peran besar dalam pengembangan teknologi Kekaisaran Sun Moon. Namun, auranya sekarang jauh berbeda dari sebelumnya. Kultivasinya bahkan tampaknya telah jatuh. Itu sangat mencerminkan bagaimana mentalnya telah berubah selama bertahun-tahun. Kakek, kamu harus minum lebih sedikit. Meng Hongchen menasihatinya dari satu sisi. Jing Hongchen mendengus. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak minum? Di kota ini, saya tidak diperlukan kecuali sesuatu yang istimewa terjadi. Saya hanya boneka di sini. Su Tianran, saya membantu Anda ke tempat Anda sekarang, tapi saya sudah mendarat dalam keadaan seperti itu. Anda bahkan mengecualikan saya dari pembangunan kembali aula kebajikan terkenal. Karena itu masalahnya, apalagi yang bisa saya lakukan selain minum dan membusuk di sini. Petik 2. Xiao Hongchen sangat marah ketika berkata, Su Tianran terlalu tercela. Anda memberikan banyak kontribusi untuknya di masa lalu. Anda mendukungnya ketika tidak ada yang melakukannya. Tapi dia memperlakukanmu seperti ini. Bukankah itu hanya karena dia mengendalikan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion sekarang? Ia berani menendang Anda ke satu sisi dan memberikan peran penting kepada orang-orang di sekitarnya. Dia benar-benar tercela. Dia hanya menghindari orang-orang dari Worship Hall. Menurut pendapat saya, dia bahkan tidak akan peduli tentang aula ibadah jika Sun Moon Imperial Soul Engineer Legionnya lebih kuat. Kakek, saya tidak mengerti. Mengapa kamu tidak pergi ke aula ibadah di masa lalu? Petik 2. Jing Hongchen menghela nafas dan menjawab, bukannya aku tidak mau. Saya tidak punya wajah untuk melakukannya. Bagaimana saya bisa menghadapi kakek buyut Anda setelah aula kebajikan terkenal dihancurkan di tangan saya? Bagaimana saya bisa pergi ke aula ibadah jika saya tidak punya wajah untuk melihatnya? Mengapa Anda pikir saya datang ke sini untuk mengambil pos ini? Jika Su Tianran tidak memberitahu kakek buyutmu sebelum dia mengirimku ke sini, akankah dia berani memperlakukanku seperti ini? Kakek buyutmu tidak mengatakan apa-apa karena dia ingin menghukumku. Apa yang bisa saya katakan? Saya hanya bisa pergi. Saya mungkin akan terjebak di sini selama sisa hidup saya. Namun, jangan belajar dari saya. Anda berdua sangat berbakat. Bertahun-tahun, Anda berdua juga mengalami peningkatan. Saya hanya menahan Anda di sini sehingga suatu hari Anda akan mengejutkan dunia. Ketika Anda berdua menjadi gelar Doluo, keluarga Hongchen kami akan bangkit sekali lagi. Ketika itu terjadi, Anda berdua dapat menemukan kakek buyut Anda. Saya tidak lagi memiliki potensi, tetapi Anda masih punya. Ketika Anda memasuki Worship Hall, itu akan menjadi hari di mana keluarga Hongchen bangkit sekali lagi. Ketika itu terjadi, Anda harus berjuang untuk menguasai balai kebajikan terkenal. Itu adalah inti dari kerajaan kita. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Jing Hongchen, Xiao Hongchen dan Meng Hongchen mengangguk. Xiao Hongchen bahkan mengepalkan tinjunya. Kakek, jangan khawatir. Kami akan bekerja keras. Suatu hari, kita akan menjadi yang terbaik. Petik 2.